Assalamualaikum semuanya. Ketan durian ini tuh modal cuman 27.500, jadinya 17 box. Bayangin satu boxnya tuh cuman kehitung 2000-an teman-teman. Ketan durian lumer ini tuh pakai durian fresh. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama resepnya wajib banget tonton sampai habis ya. Ini tuh sangat cocok banget dijadiin ide bisnis yang kekinian banget karena ini tuh rasanya enak dan lumer banget. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, sebelum nonton jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin beras ketan. Ini untuk beras ketannya aku kemarin beli setengah kilo, harganya 7.500 ya teman-teman ya. Ini ketannya langsung aja kita cuci bersih. Ini kita cucinya berulang-ulang sampai airnya tuh nggak keruh, dan setelah nggak keruh kita langsung aja rendam dia kurang lebih 2 jam ya teman-teman ya. Karena ini tuh aku masaknya pakai rice cooker, jadi mau nggak mau harus direndam. Jadi kalau teman-teman pengen masaknya pakai rice cooker, ikutin step by step ala aku ya. Soalnya kalau masak pakai kompor biasa atau pakai manual gitu aku kurang serp gitu loh teman-teman, soalnya kelamaan. Dan ini dia hasil setelah 2 jam aku rendam. Memang gak ada perubahan kelihatannya ya teman-teman ya, tapi ini nanti pas dimasak sebentar aja dia tuh bener-bener kayak pulen di dalam kulkas. Walaupun 3 hari dia tuh kayak masih kenyal-kenyal gitu loh ketannya. Ketannya udah aku tiriskan. Setelah ditiriskan kita langsung aja masukin ke dalam rice cooker ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk rice cookernya aku pakai rice cooker yang agak mini gitu. Jadi kayak lo masak pakai rice cooker mini kayak gini tuh nasinya nggak mubazir gitu loh teman-teman. Soalnya kalau kelamaan kan nasi sekarang itu kayak kering kan, tapi kalau pakai rice cooker mini seperti yang aku punya ini, tenang aja teman-teman, dia tuh kayak langsung habis gitu. Nanti kalau udah mau waktunya makan lagi kita masak lagi tuh simple dan nggak lama gitu loh matangnya. Ini untuk airnya kurang lebih aku pakai 500 ml. Ini airnya aku buat ngebersihin si ketannya biar nggak mubazir ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri aja di video cara aku masak ketan rice cookernya. Lanjut kita tambahin 1 bungkus santan. Di sini untuk santannya aku pakai santan Indomaret. Kenapa sih aku suka banget beli santan di Indomaret? Karena harganya kadang promo tuh bisa 1.600 gitu loh teman-teman. Ini kemarin aku beli promo harganya cuma 2.000 dan worth it banget sih buat orang yang mau jualan. Lanjut di sini aku ada daun pandan. Untuk daun pandannya ini aku remas dulu sebelum aku masukin. Ini kalau bisa pakai daun pandannya yang tua ya teman-teman ya, biar baunya tuh strong kemana-mana gitu loh. Jangan lupa ditambahin garam. Untuk garamnya di sini kurang lebih pakainya 1 sendok teh ya teman-teman ya, biar si ketannya tuh kayak ada rasa-rasa gurih-gurihnya gitu. Mungkin karena di sini tuh aku keskip kali ya ngasih garamnya ya, tapi ya udahlah ya, pokoknya jangan lupa dikasih garam. Setelah itu kita langsung aja masukin ke dalam rice cooker. Buat teman-teman yang butuh rekomendasi rice cooker yang cocok banget dipakai sehari-hari dan cocok buat masak-masak kayak gini, kan bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi ya teman-teman ya. Ini cocok banget dan harganya murah. Lanjut di sini aku udah siapin durian. Untuk duriannya aku beli yang murah-murah aja ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri duriannya tuh nggak premium sama sekali, karena duriannya tuh udah banyak di skip orang-orang karena dia tuh udah mulai kebuka-buka gini, udah mulai kering. Sebagian orang yang pintar manfaatin kayak gini, durian ini tuh bakalan diolah jadi enak banget. Jadi di sini aku bakalan olah ya ini durian ya. Sebenarnya dimakan tuh masih enak dan manis banget gitu loh. Tapi kalau cuman 1 buah kayak gini kan kurang puas ya. Jadi ini kita ini aja teman-teman kita olah. Ini sorry banget ya, aku tuh tipe-tipe orang yang susah banget ngupas durian. Jadi duriannya tuh udah aku bolak-balik dia tuh nggak kebuka, padahal dia udah mulai kebuka gitu kan, tapi kayak agak susah gitu loh. Dan ini kita pinggirin ya, kita timbang bareng-bareng berapa gram daging durian yang kita pakai. Sebenarnya kalau teman-teman pengen usaha durian ini tuh nggak usaha musiman, kalian bisa beli daging duriannya aja di online shop. Harganya tuh sekitaran 50 ribuan gitu udah dapat sekilo teman-teman. Dan kalau kalian mau jualan kayak gini itu tuh terhitung jauh-jauh lebih murah modalnya. Jadi kalau ini kan dapatnya 100 graman gitu, harganya kan 10.000 per 100 gramnya ya kalau dihitung ya. Tapi kalau beli yang kiloan per 100 gramnya itu cuman kehitung 5.500 gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau jualan ketan durian seperti yang punya, aku rekomen banget sih
kalian check out daging durian yang aku rekomendasiin di deskripsi. Tapi kalau teman-teman pengen nyobain yang fresh seperti yang aku punya stok, monggo silakan. Untuk daging yang aku pakai kurang lebih kalian bisa lihat sendiri sekitaran 100 gram, sebenarnya lebih 7 gram tapi ya nggak masalah. Lanjut, di sini juga aku udah siapin blender. Ini tuh aku pakai blendernya tuh blender Meko yang 5 in 1 itu loh teman-teman, yang udah ada choppernya. Jadi ini tuh chopper 5 in 1, udah termasuk blender, bener-bener rekomen banget karena ini tuh udah BPA free. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi chopper ataupun blender yang udah satu paket, harganya murah meriah dan udah aman untuk bahan-bahannya, kalian bisa langsung aja check out seperti yang punya. Untuk linknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya, aku bakalan kasih rekomendasinya di sana. Dan di sini untuk duriannya aku bakalan blender pakai air. Untuk air keseluruhan yang aku pakai itu 350 gram. Cuman di sini aku masukinnya sebagian dulu ya, soalnya biar nggak terlalu banyak gitu loh air yang masuk, nanti buat ngebersihin aja sisa airnya. Dan di sini untuk mesinnya aku bakalan setting dia ke blending, kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh ada settingan chopper sama blender, jadi jangan salah. Dan untuk mesinnya kita buka yang di atas, kita langsung aja taruh seperti ini, kalian bisa lihat sendiri, dan kita langsung aja hidupin. Meko 5 in 1 ini tuh kelebihannya banyak banget ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini lagi khawatir tentang BPA free, kalian bisa langsung aja pakai ini teman-teman. Ini cocok buat sehari-hari dan cocok buat bunda-bunda yang punya anak-anak yang udah mau masuk MPASI. Ini duriannya udah halus ya teman-teman ya. Kalau udah halus kita langsung aja masak. Ini langsung aja kita masukin ke dalam panci. Seperti yang aku omongin tadi, untuk air yang aku pakai kan 350 ml, dan ini tadi udah aku buat ngeblender secukupnya. Ini sisanya aku buat ngebersihin blendernya biar nggak mubazir ya teman-teman ya. Tuh kayak gini aja. Untuk duriannya aku nggak bisa nentuin jenisnya ya, soalnya ini aku bener-bener pakai yang ada aja gitu loh. Pokoknya aku pilih yang paling wangi di tempatnya, dan harganya 10.000 yang aku sampaikan. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang durian kupas, kalian bisa langsung aja, rekomendasinya ada di deskripsi, langsung aja dicek sekarang juga. Lanjut, di sini aku ada 2 bungkus santan yang ukurannya 65 gram. Ini sama aku pakai merek Indomaret ya. Seperti yang aku omongin, kenapa aku pakai merek ini, karena di Indomaret harga satunya tuh cuman 2.000. Kalau kita beli santan kara harganya tuh bisa 3.000-an, bahkan 3.500 kalau kita beli di warung. Jadi kalian bisa nilai sendiri lebih murah mana. Terus jangan lupa dikasih garam kurang lebih 1 sendok teh, 40 ml kental manis. Ini kalau teman-teman mau pakai yang saset bisa pakai 1 saset, tapi kalau teman-teman nggak suka terlalu manis, ini untuk kental manisnya boleh banget di skip. Soalnya ini nanti tuh duriannya rasanya lembut terus agak sedikit manis gitu loh teman-teman. Bener-bener manisnya tuh enak banget lah pokoknya. Yang penasaran sama rasanya sok langsung aja dicobain di rumah. Terus di sini aku udah siapin gula pasir kurang lebih 100 gram. Ini langsung aja kita masukin semuanya. Sebenarnya di sini jangan lupa dimasukin 1 sendok makan maizena ya teman-teman ya. Cuman karena aku lupa, jadi ini langsung aja kita masak. Pas di sini, pas di kompor ini tuh aku baru inget. Jadi masukin tepung maizenanya jangan keadaan airnya panas. Dan kalau udah terlanjur adonannya ini panas, kalian larutin dulu ya tepung maizenanya. Cuman karena di sini tuh bener-bener dia itu belum panas sama sekali teman-teman. Jadi ini untuk tepung maizenanya, jadi langsung aku masukin aja, nggak masalah ya. Jadi kalau teman-teman buat resep ini jangan lupa di awal tadi tuh langsung aja dimasukin 1 sendok makan tepung maizena. Cuman karena ini tadi aku kelupaan, jadi aku masukin sekarang. Dan dengan catatan ya teman-teman ya, dengan catatan adonannya tuh belum panas. Kalau adonannya belum panas langsung dicemplungin seperti yang aku punya ini nggak apa-apa. Tapi kalau adonannya udah terlalu lanjur panas, kalian larutin dulu tepung maizenanya biar adonannya tidak bergerindil. Kalian bisa lihat sendiri, padahal ini tuh adonannya masih belum panas banget ya, tapi ya gitu tepung maizenanya kayak susah larut. Jadi catatan aja ya biar kalian hasil flanya itu bener-bener lembut dan lumer. Untuk ngasih maizenanya hati-hati, jangan sampai lupa. Kalau terlanjur lupa pun seperti yang aku sampaikan harus dilarutin dulu. Ini kita masak flanya tuh sampai dia mendidih. Kalau teman-teman pengen lebih kental boleh dikentalin lagi, tapi menurut aku udah cukup ya. Dan ini ketan aku udah mateng teman-teman. Kalau ketannya tuh udah mateng, kita langsung aja aduk. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini aku aduk-aduk sampai dia tuh tercampur rata santannya. Setelah santannya tercampur rata, aku tutup kembali minimal 15 menit ya, biar dia tuh kayak biar nggak terlalu banyak gitu loh teman-teman.
Jadi ini kita tutup lagi kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita langsung aja buka dan kita langsung aja siap bungkus. Di sini untuk ngebungkusnya aku bakalan pakai tinwal ukuran 120 gram dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh ketannya bener-bener kayak kenyal gitu nggak sih? Kalian tahu nggak sih tekstur ketan kayak gimana? Dan ini menurut aku tekstur kental yang kayak finally tekstur gitu, nggak keras sama sekali, bener-bener enak lembut gitu. Dan ini dia tinwal yang aku pakai. Sengaja aku pakai ukuran kecil kayak gini biar bisa dijual harga 4 ribuan ya. 4 sampai 5 ribu menurut aku ini masih oke banget, karena walaupun kelihatannya kecil dia tuh kayak banyak dan bisa beberapa kali suap. Ini karena aku pengen ukuran semua ketannya tuh sama, aku bakalan timbang ya teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya di awal ini tuh aku bingung mau timbang berapa ya biar hasilnya tuh sama gitu, 60 atau 75, dan ternyata setelah aku pikir-pikir, aku timbang-timbang, ternyata lebih pas kalau ditimbang sekitaran 75 gram ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, kita timbang semuanya 75 gram dan hasilnya sekitaran 17 piece. Dan untuk flanya ini aku pakainya kurang lebih 35 mili, jadi takarannya sama pas ya teman-teman ya, jadi nggak ada yang sisa. Ketannya pas, flanya juga pas, jadi kalau ditimbang kayak gini tuh nggak ada yang nyisa gitu loh. Ini kita langsung aja rapi-rapiin seperti ini biar atasnya lembut seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, hasilnya bener-bener kayak memuaskan banget. Ini kalau kalian nanya, Kak rasanya gimana walaupun udah dicampur-campur kayak gitu, rasanya tetap durian teman-teman, baunya tetap strong banget, rasanya bener-bener durian premium. Jadi buat teman-teman yang penasaran, sok langsung aja dicobain di rumah, dijamin resep ini tuh super enak banget teman-teman. Aku beneran ngejamin karena aku udah nyobain, karena dia tuh enak banget tuh. Kayak gini ya hasilnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Walaupun warnanya tuh kurang durian banget, tapi aku gak bohong dan ngejamin gitu loh, ini tuh rasanya enak banget. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Tuh kayak gini teman-teman bentukannya, jadi ketan sama flanya tuh pas gitu loh. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ketannya tuh kenyalnya kenyal lembut dan flanya tuh lumer manis. Ketannya juga tadi tuh ada garamnya juga kan, jadi ada gurih-gurih gimana gitu loh teman-teman. Bener-bener super enak banget. Ini menurut aku dijual harga 5.000 juga masih worth it, karena ini tuh bisa beberapa kali suap walaupun mikanya kelihatan kecil gitu ya teman-teman ya. Dan dijamin kalian bakalan ketagihan sih kalau udah nyobain ini. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.